FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Jika ada matahari yang membuat terik, maka ada hujan yang meneduhkan. Dan pagi hari ini kan mengajak ngobrol seputar disentri. Disentri, saya pernah denger sih, tapi nggak tahu juga. Disentri itu sebenarnya apa sih, penjelasannya lebih detailnya gimana, gejala-gejalanya Sobat R. Mungkin Sobat R juga sama seperti saya. Nah, silakan saja kita bahas habis nih ya Sobat R untuk pagi hari ini bersama dengan Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Di sini sudah ada Dr. Heni Ferawati dan juga Mbak Christine. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Dr. Heni. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gitu deh. Kelihatan dari mata saya ya. Kenapa? Berbinar ketika pandangan pertama. Bisa jadi karena tanggal muda nih Dok berbinarnya. Iya ya kan. Tapi jadi buat bingung. Mbak Christine ini udah seperempat tua loh. Oh, kenapa? Tanggal mudanya udah lewat kemarin. Oh gitu. Oke deh Dok, kita ngobrolin soal disentri ya Dok ya. Ya. Kalau Dokter Heni kabarnya juga baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Kayaknya baik gitu loh Mbak, senyum-senyum. Senyum-senyum. Siapa tahu gitu kan? Senyum ya Dok. Jangan ngomongin uang dong. Tidak ada korelasi antara dompet dengan senyum gitu. Tapi kadang-kadang ada juga sih Dok. Oke Dok, selamat datang di RFM lagi ya Dok ya. Mbak Christine, bagaimana? Sehat juga. Ya. Beberapa kali nggak ketemu, sibuk juga nih kayaknya ya. Iya Mbak Hana soalnya nggak mau nyambangin aku. Iya, iyalah. Kapan hari udah gitu loh ketemu ya. Oke deh Mbak Christine, kabarnya baik dan sekarang juga sudah siap buat menemani Sobat R ya. Oke, ngobrolin soal disentri nih Dok. Saya terus terang aja, memang disentri saya tahu Dok, denger ya, tapi untuk lebih jelasnya saya kurang tahu apa sih disentri itu Dok. Oke. Jadi saya kayaknya berjodoh ya sama materi tentang tema gangguan saluran pencernaan. Kalau beberapa iya deh ya. Selalu nyambung ya Dok ya. Memang dicariin benang merahnya gitu ya. Kalau yang beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas juga ya tentang diare. Oh iya ya. Sekarang disentri nih. Sekarang lebih spesifik lagi tentang disentri. Kalau dulu pas materi yang beberapa bulan lalu saya pernah bahas bahwa tidak semua diare itu sebenarnya membutuhkan terapi antibiotik ya. Ini sekarang kita bahas diare seperti apa sih yang perlu antibiotik. Nah, salah satunya disentri ini. Oh, disentri ini juga turunan dari diare ya. Jenis diare lah. Jenis diare Jadi itu. memang disentri ini gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan terjadinya diare atau diare ini kan konsistensi fesesnya itu jadi lebih cair ya dan lebih sering. Tapi ciri khasnya yang menjadi kata kuncinya kenapa ini disebut disentri itu, kenapa kok nggak diare aja? Diare yang biasa kayak kemarin kan sama-sama cairnya juga ciri gitu ya. khasnya adalah di diarenya itu di feses yang cair itu ada bercampur juga dengan lendir dan darah. Oh. Jadi diare juga sama seperti tapi ada lendir dan darahnya, itulah yang kita sebut dengan disentri. Jadi pembedanya diare dengan disentri adalah lendir sama darahnya itu tadi ya Dok ya? Iya, jadi kan ada yang diare yang saya maaf ya nih pagi-pagi ngomongin diare. Gak apa-apa Dok, waktu sarapan udah lewat kok Dok. Ya, udah lewat. Tapi ada yang sarapan jam 9 nih Mbak. Oh iya gak apa-apa. Ini ilmu ya, ilmu. Kita pikir dari sisi positif. Jadi kalau biasanya diare itu cuman fesenya cair aja tanpa ada lendir dan darah, itu tidak bisa disebut sebagai disentri. Tapi kalau sudah ada bercampur lendir dan darah, barulah yang kita sebut dengan disentri. Disentri ini biasanya menimpa siapa aja Dok? Maksudnya anak-anak kah? Lebih semuanya ya Dok ya? Semua, tidak memandang usia dan tidak memandang bulu, semua. Oh semuanya ya? Oke. Nah Dok, disentri ini biasanya juga termasuk diare yang tingkatnya sudah parah kah sampai keluar darah dan lendir makanya disebut disentri ini atau gimana sih Dok? Jadi karena memang penyebab disentri ini adalah karena infeksi bakteri ya, infeksi bakteri dan juga infeksi amuba biasanya. Kalau yang diare? Kalau yang diare biasa kan bisa karena alergi ya, tanpa ada infeksi bakteri. Kalau yang disentri ini memang penyebabnya itu karena si infeksi bakteri ya. Jadi bakteri itu memang menyerang ke saluran pencernaan, mengeluarkan toksin dan invasi di saluran pencernaan itu sehingga akibatnya keluarlah ada efek samping dengan keluar lendir dan darah itu tadi. Jadi bukan masalah kayak makanan
atau bukan ya? Lebih, memang karena ada bakterinya. Jadi bukan kayak diare yang biasa itu yang tanpa biasanya kita kan makan pedas atau apa gitu kan kadang ya. Karena alergi makanan atau karena virus ya, biasanya karena rotavirus itu biasanya yang kalau tanpa darah. Tapi kalau yang disentri ini memang penyebabnya bakteri ya. Yang paling sering memang seperti bakteri E. coli, kemudian ada bakteri Campylobacter jejuni banyak ya. Kemudian ya ini bakteri Salmonella yang biasanya penyebab tipes itu. Kalau sampai dia manifestasi klinisnya juga menimbulkan diare disertai lendir dan darah, itu juga di kondisi seperti itu juga disebut sebagai disentri. Gitu. Bakteri-bakteri itu dari mana, Dok? Cara penularannya. Iya, cara penularannya. Kalau kita sebut istilahnya fekal oral. Jadi melalui rute dari makanan yang tidak higienis, minuman yang tidak higienis, atau biasanya kebersihan yang kurang terjaga. Bakteri itu kan ada di situ. Oh iya, tadi nyebutin E. coli, saya jadi ingat itu biasanya di air yang termasuk air nggak sehat ya, Dok ya. Kadang kan mengandung E. coli gitu ya, Dok ya. Air yang mungkin belum direbus dulu ya. Atau misalnya higiennya sanitasinya kurang bagus ya. Terus kebiasaan mencuci tangan ini. Jadi cuci tangan itu sangat mutlak harus dilakukan setiap kali sebelum dan sehabis dari kamar mandi ya. Kemudian ketika mau makan itu wajib cuci tangan. Tujuannya itu tadi untuk mencegah si bakteri-bakteri. Iya, kan habis dari kamar mandi ya. Jadi memang penularannya fekal oral itu tadi melalui rute makanan ya, makanan yang masuk ke dalam mulut. Jadi bukan makanannya tapi lewat jalannya gitu ya istilahnya. Ya bakterinya kan kalau misalnya makanannya nggak higienis, bakterinya bisa ya, Dok di ya? makanan itu ikut masuk gitu. Jadi memang higienis makanan ya. Kalau misalnya jajan misalnya di pinggir jalan juga harus diperhatikan kebersihannya. Biasanya pinggir jalan yang sekarang tuh lagi enak-enaknya ya, Mbak ya. Apa ya itu? Yang lagi musim itu kayak makanan kaki lima gitu ya. Iya, makanan kaki lima kan di pinggir jalan yang franchise tuh kan lagi. Ya kita perhatikan musim, juga ya? sih kebersihannya. Kalau emang kelihatan kempro banget ya sebaiknya daripada terjadi sesuatu dan lain hal ya. Mungkin kita menjadi pembeli yang teliti kali betul. ya. Karena juga para penjual kaki lima juga tidak semuanya identik dengan kempro ya. Ada kok yang bersih, rapi, bagus, tidak masalah. Soalnya Dokter Heni suka juga jajan kuliner, makanya paham banget gitu. Karena juga banyak yang bootnya cantik-cantik maksudnya kaki lima Iya betul. Nah Dok, gejala klinis dan komplikasi dari disentri ini selain diikuti lendir sama darah, apa lagi sih, Dok? Biasanya terjadi nyeri ya, nyeri ketika buang air besar atau nyeri di perut. Kalau orang awam mungkin nyebutnya kram perut gitu ya. Lebih sampai sakit kram ya, gitu lebih ya. Sakit kayaknya lebih sakit ya karena ada infeksi bakteri itu tadi. Kemudian biasanya sih karena ada infeksi bakterinya biasanya akan disertai juga dengan demamnya demam tinggi juga. Ini yang nggak ada di diare ya. Diare kan nggak pakai demam-demam. Kan mungkin juga mulus-mulus. Udah gitu kalau misalnya memang frekuensi buang air besarnya sering, banyak paling cuma dehidrasi, lemes ya, tapi jarang ada demam kecuali memang dehidrasinya sampai dehidrasi berat banget. Ya, kalau ini walaupun sebenarnya frekuensi atau jumlah BAB-nya yang diarenya itu tidak sesering yang diare seperti biasanya, tapi karena ada infeksi bakteri di situ, dia kondisinya bisa kondisi fisik orangnya itu bisa terlihat lebih lemas ya, lebih lemas, kondisinya lebih sakit berat seperti sakit berat gitu. Kemudian kalau misalnya emang diarenya udah cukup berat, itu bisa sampai menimbulkan malnutrisi juga bisa. Kemudian elektrolit imbalance, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh itu juga bisa terjadi. Bahkan kalau misalnya sampai infeksinya berat, itu bakteri itu bisa jalan-jalan ya, nggak hanya dari saluran cerna. Kalau misalnya tidak teratasi, tidak segera diatasi dengan baik, disentrinya, si bakteri ini bisa jalan-jalan dari saluran cerna ke peredaran darah. Terus gimana tuh? Kalau sampai ke peredaran darah? Peredaran darah terjadilah namanya bakteremia. Bakteremia terjadi sampai infeksi berat, sepsis ya, bisa menimbulkan ujung-ujungnya bisa menimbulkan kematian juga. Gitu ya. Jadi kalau yang diare yang karena virus atau diare karena alergi makan, biasanya penyebab misalnya terjadi sampai kondisi yang berat itu karena dehidrasinya. Iya, biasanya dehidrasi. Kalau yang ini tidak hanya dehidrasi, tetap bisa menimbulkan dehidrasi tetap, tapi bisa ada faktor lain juga memperberat kondisinya. Bisa terjadi bakteremia tadi, bisa terjadi sepsis. Nah, itu juga
lebih prognosanya juga lebih jelek kalau tidak segera teratasi dengan baik. Oke. Nah, Dok, berarti ini kalau kita begitu ketahuan ada putra kita atau kita disentri gitu ya, pas lagi BAB ada lendir, ada darahnya, harus segera ke dokter. Iya. Ya takutnya itu tadi sampai jalan-jalan ke darah-darah itu tadi ya, Dok ya. Berbeda ya dengan jalan. Jalan-jalan ke Singapura mah oke aja, belanja-belanja ya. Ini jalan-jalan ke darah, bakteri lagi yang jalan-jalan. Ngeri deh. Berbeda dengan yang diare biasa ya, yang bukan disentri. Mungkin kita tekankan kalau memang kondisi klinisnya masih baik, bisa kita tekankan untuk penata laksananya rehidrasi per oral dulu di rumah dengan cairan oralit. Tapi kalau si terkena disentri ini begitu ada lendir darah harus segera dibawa ke dokter. Kenapa? Karena terapinya harus ada diberikan antibiotik. Sedangkan antibiotik karena bakteri itu tadi ya, Dok ya. Harus segera diberikan antibiotik. Sedangkan kan kalau antibiotik tidak bisa dibeli bebas ya. Harus resep dokter, harus atas anjuran dokter. Jadi memang kalau kondisinya ada lendir darah seperti itu tidak bisa hanya dengan oralit saja, kayak diare gitu nggak bisa ya, Dok ya. Benar. Jadi walaupun langsung kondisinya mungkin anaknya masih seger buger ya, tapi sudah ada lendir darah segera bawa ke dokter. Oke, karena itu tadi butuh yang namanya antibiotik karena disebabkan sama bakteri, Sobat R ya. Oke deh, itu penjelasan dari Dr. Henny ya. Mungkin Sobat R juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar disentri ini, Sobat R, dan silakan aja bisa gabung di sini. Saya tunggu bisa lewat telepon 3-nya 4 kali 94, SMS juga bisa di 081234599400. Tapi pakai format ya, kalau lewat SMS ketik dulu JM, spasi nama, spasi jenis kelamin, spasi usia, spasi ini ya alamat dan spasi pertanyaan Sobat R. Atau bisa juga masuk lewat Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitternya @RFM Mojokerto, BBM 73D7CD4E. Ya mau streaming klik aja rfm94.com. Masih ngobrolin soal disentri. Nah, Dok, kalau tadi kan sudah tanya itu ya tentang apa gejalanya. Nah, sekarang cara mendiagnosa disentri nih, Dok. Bagaimana, Dok? Oke, memang kalau mau benar-benar gold standard banget ya, selain dilakukan pemeriksaan feses lengkap juga dilakukan biakan dari feses itu sendiri, sehingga bisa kelihatan pasti ini bakteri penyebabnya apa ya kalau dibiakan gitu. Di kultur ya, Dok ya. Ya, sejenis itu ya. Apa tuh di kultur tuh? Jadi si dari ekstrak fesesnya itu kita akan tanam di media pembiakan ya. Cuman memang kalau kita memang ngikutin gold standard seperti itu, selain waktunya juga agak lama, cost-nya juga mahal, ya. Jadi misalnya memang kita kalau biasanya mungkin di rumah sakit pendidikan seperti itu ya, karena memang masih harus ngikutin SOP-nya seperti itu, ada prosedur seperti itu. Tapi kalau kita harus nunggu biakan seperti itu keburu lama ya, kita nggak segera mulai terapi. Biasanya dokter dengan gejala klinis yang khas aja seperti itu, ada diare, feses cair lebih sering daripada biasanya, ada lendir atau darah, biasanya dokter akan sudah mulai memberikan terapi antibiotik gitu. Nggak pakai nunggu dibiak-biakin dulu deh. Kelamaan nanti ya. Karena kosnya juga mahal, soalnya paling nggak kalau nggak salah sekitar 2-3 hari jadinya gitu ya, Dok ya. Pakai terapi juga ya, Dok ya. Ya, jadi memang terapi itu pengobatannya ya. Pengobatannya. Ya, jadi yang pertama sih memang antibiotiknya harus masuk. Kemudian kita lihat lagi kondisi anaknya. Rehidrasi tetap harus sama ya, perlu seperti diare yang biasanya itu. Mulai dari kalau misalnya anaknya intake-nya masih bisa bagus, makan minumnya masih bisa bagus nih pasiennya, bisa kita coba rehidrasinya per oral aja. Minum oralit setiap kali habis diare ya, supaya seimbang antara cairan. Tetap ya, Dok ya, ketika disentri juga disarankan minum oralit ya, Dok ya. Karena kan memang sama diare kan. Jadi terjadi pengeluaran cairan yang lebih banyak melalui diarenya itu. Minum minum oralit sama obat antibiotik dari dokter tadi ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya pun tidak ketemu oralit, monggo cairan rumah tangga apapun yang ada bisa diminum, bisa putih, air, teh, silakan juga kuah, ya. Sayur-sayuran, seperti itu boleh. Yang penting cairannya. Sayurnya ya. Tapi kuahnya ya. Berbanyak. Jadi saya tuh suka, Dok, kalau gitu kuah gitu bakso ya. Tapi sekalian sama baksonya juga. Bikin sendiri nggak malah sembuh malah ini. Terus jadi memang harus prinsipnya rehidrasi, cairan yang keluar harus seimbang dengan cairan yang masuk. Kalau sampai ternyata si anak ini kan kondisi seperti ini juga bisa menimbulkan mual muntah ya, karena kan
infeksinya terjadi di saluran cerna. Jadi ada kemungkinan juga ada keluhan mual, muntah, tidak nafsu makan. Nah, ketika kemungkinan intake cairan per oral itu udah tidak memungkinkan lagi, maka ada kemungkinan untuk diinfus, harus opname seperti itu. Karena banyak cairan yang keluar itu tadi ya, Dok, jadi ya. untuk mencegah dehidrasinya itu. Terus kemudian juga kita lihat lagi ya kondisi klinis pasiennya yang lainnya apa. Kalau misalnya memang ada demam ya dokter akan memberikan obat anti demam tergantung dari kondisi klinis si pasien. Gitu. Dok, demam itu selalu sebagai pertanda bahwa disentrinya itu Ada sudah bakteri. lumayan sudah berjalan lama, atau begitu kena disentri pertama udah demam gitu, Dok? Memang infeksi itu baik bakteri atau virus kebanyakan memang ada gejala demamnya itu karena ada terjadi infeksi ya. Tapi kalau memang misalnya kondisi fisiknya si pasien itu bagus, imunitasnya bagus, sehingga ketika ada bakteri masuk, daya tahan tubuhnya mampu melawan si kuman jahatnya itu tadi, mungkin tidak akan ada demam. Tapi biasanya kalau disentri ini karena bakteri ya, biasanya sih selalu disertai dengan demam. Demam ya. Biasanya sebagian besar lah. Ya. Nah, Dok, selain minum obat antibiotik gitu, ini apakah ada makanan-makanan yang harus tidak boleh dikonsumsi dulu selama disentri ini, Dok? Sebenarnya ada larangan-larangan nggak? prinsipnya adalah untuk pola konsumsi karena ketika diare itu banyak nutrien yang keluar ya, harus makan dengan tinggi kalori, tinggi protein ya. Tetap makanan gizi seimbang harus diutamakan. Kalau misalnya untuk yang diet yang serat tinggi, sayur memang agak dibatasi juga supaya tidak konsistensi fasesnya ini tidak terlalu bertambah cair seperti itu. Gitu ya. Oke, penanganan pertama ketika di rumah sebelum dibawa ke dokter, kalau ketahuan ada anak atau anggota keluarga yang terkena disentri, itu bagaimana yang terbaik? Rehidrasi aja ya. Itu kalau aja di ya. rumah, tapi setelah itu makanya tadi saya bilang kalau misalnya diare yang dulu kita bicara rame-rame bersama-sama di sini itu terapinya cukup rehidrasi dulu deh, rehidrasi. Kalau misalnya diarenya cuma biasa. Pengganti cairan ya, Dok. Pengganti cairan selama si anak ini bisa terrehidrasi per oral dengan bagus, bisa minum banyak, kondisi anaknya tidak lemes, bisa tetap ceria. Kalau yang diare biasa boleh tetap di rumah. Ya, tapi kalau sudah ada lendir darah, meskipun anaknya masih sehat, maksudnya masih tetap ceria, dibawa, tetap ya. harus segera dibawa ke rumah sakit karena harus diberikan antibiotik tadi itu. Gitu. Penanganan antara anak-anak dengan orang dewasa ketika kena disentri sama aja atau gimana? Sama ya, cuman Dok, ya? dosisnya nanti ya yang lebih ke membedakan, dosisnya, ke antibiotiknya penyesuaian nanti dosis ya. antibiotiknya aja. Tapi Oke. kalau prinsip penata laksanaannya mulai dari terapi antibiotik, kemudian rehidrasi cairan, kemudian terapi penyerta lain sesuai dengan kondisi klinis pasien itu sama. Kirain gitu, Dok, karena kan anak-anak biasanya lebih masih daya tahan tubuhnya masih rentan kayak gitu. Jadi sama aja, Dok, Sama ya. aja. Nggak ada Sama. perbedaannya kayak Iya, gitu ya. Oke. Nah, Dok, kalau sudah seperti itu pengobatannya tadi antibiotik, pure antibiotik aja? Makanya tadi saya bilang yang antibiotik itu kan untuk membunuh bakterinya ya, supaya bakterinya KO nih. Tapi nanti kondisi klinis pasien lainnya ada namanya terapi penunjang, tergantung dari kondisi klinis pasiennya. Misalnya pasiennya demam, dokter akan pasti berikan anti demam ya. Kemudian misalnya bila ada mual muntah, dokter juga akan menyesuaikan memberikan terapi yang Kondisinya untuk mengurangi. beda-beda ya, Dok, ya, antara satu orang dengan yang lain. Iya, pasti beda. Misalkan kalau saya disentri cuma hanya lendir sama darah tapi demamnya sedikit, atau mungkin yang lainnya ada mualnya, ada muntahnya kayak gitu, beda-beda ya, Dok, ya. Itu sangat tergantung dengan seberapa berat invasi kumannya, sama tergantung dari daya tahan tubuhnya juga. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, setiap di tubuh manusia itu kan mereka punya mekanisme pertahanan tubuh ya. Kalau pas imunitasnya bagus, ada kuman masuk, si imunitas ini bisa melawan atau menghadang si kuman ini untuk berinvasi lebih jauh ya. Klinisnya juga tidak terlalu jelek gitu. Gitu ya, balik tapi lagi. kalau pada orang-orang misalnya ya ekstrimnya dengan penyakit autoimun, misalnya pada orang HIV misalnya, ada infeksi sedikit aja gejalanya Sudah sudah sangat ini berat, luar biasa Karena, gitu ya.
ibaratnya batalion pasukan tentaranya untuk melawan kuman yang masuk itu juga udah lemah, udah nggak bisa melawan gitu. Udah loyo gitu ya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Aduh. Ya. Iya. Oke deh Sobat R, kita tahu lebih banyak ya Sobat R ya soal disentri. Ya mungkin awalnya tadi disentri pernah denger sih, tapi sekarang udah tahu nih. Atau mungkin ada pertanyaan nih yang pengen Sobat R sampaikan, silakan aja disampaikan di sini Sobat R. Saya masih tunggu sampai jam 9 pagi nanti ya. Mungkin sambil beraktivitas di rumah atau di kantor ya, dan sedang mendengarkan, ingin menanyakan seputar disentri, langsung aja bisa telepon di 3-nya 4 kali 94, SMS di 081234594000, Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto, BBM 73D7CD4E. Yang mau streaming langsung aja bisa klik rfm94.com. Oke, Dokter Heni, ini sudah ada yang gabung lewat BBM, ada Mas Arga tanya, sakit disentri itu apakah terlalu banyak makanan yang pedas-pedas dok? Makasih. Nah, mungkin baru denger dok ya. Tadi di awal sempat disinggung, tapi nggak apa-apa deh. Dijelaskan lagi dok. Monggo. Jadi kembali lagi yang seperti tadi awal kita sebutkan, penyebab disentri ini kalau untuk khusus disentri ya, bukan karena makanan yang pedas-pedas atau misalnya alergi atau apa, tapi memang karena murni karena infeksi bakteri. Ya, jadi kalau misalnya makan pedas, cuma diare biasa itu biasanya ya, karena faktor penyerapan itu tadi. Tapi kalau misalnya disentri ini memang karena infeksi bakteri. Dan biasanya kalau karena pedas-pedas ini diarenya nggak ada lendir darah itu tadi Mbak. Iya, pokoknya intinya nggak, kalau diare nggak ada lendir dan darah itu berarti diare biasa Mas. Itu aja. Pokoknya lendir dan darah itu ya yang membedakan. Terima kasih buat. Bisa jadi kalau pedas tapi nggak higienis ya. Bisa juga, bisa juga gitu ya. Bukan, jadi faktornya adalah bukan dari pedesnya. Sisi kepedesannya, bukan berapa tapi dari dari kehigienisannya. Meskipun cabenya 10, kalau higienis nggak apa-apa. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah itu juga rujaknya higienis, cuci tangan gak higienis, aduh gimana gitu ya. Cuci tangannya juga harus pakai 5 movement lah ya. Gitu ya. Oke, coba kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa ini, Pak? Pak Marijan ini. Pak Marijan. Mbah Marijan. Waduh, rusa-rusa kira. Wonge rusa tak gak iki? Ya. Kok agak kecil ya suaranya ya? Mungkin bisa agak digedein. Radionya nanti kalau dibesarin. Oh, wes, udah. Tanya apa ini, Mbah Marijan? Ini loh cacing kremi itu gimana caranya menghilangkan itu? Oh, ini ngomongin disentri ini cacing kremi nggak? Cacing kremi ya. Nah itu kan di dubur itu kan fatal gitu. Ya itu mana itu? Kalau dulu itu orang tua saya dulu itu kalau menghilangkan kan dengan minyak tanah itu loh Mbak. Dulu itu kan ada minyak tanah. Jangan dibakar. Minyak tanah itu akhirnya itu entah mati atau masuk lagi gitu loh Mbak. Sekarang kan minyak tanah. Bagaimana cara kedokterannya itu untuk menghilangkan itu gitu loh. Gitu kasih, ya. Mbak, ya. Iya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam, Mbak Marijan. Ini kebetulan lagi bahas disentri, tapi ini nggak apa, ada hubungannya dengan daerah itu juga ya dok ya. Soal cacing kremi gimana ngatasinya? Kalau dulu pakai minyak tanah katanya, takutnya minyak. Zaman tahun berapa ya? Nggak tahu juga. Ini dari. Lebih detail lagi tentang cacing aja ya. Cacingan aja. Tapi nggak apa-apa deh. Kata orang dulu juga kebanyakan makan kelapa ini kalau cacing kremi, iya nggak? Gak boleh makan kelapa nanti kremian kan gitu. Ada persamaan antara penyakit cacingan itu tadi ya dengan disentri ini. Sama-sama faktor penyebabnya juga bisa karena higienitas yang kurang tadi, karena penularannya sama juga, fekal oral. Sama ya penyebabnya ya. Bukan penyebabnya, penularannya. Oh, penularannya. Ya, jadi fekal oral juga higienitas yang kurang terjaga, ya kan ya. Tidak pernah cuci tangan sebelum makan seperti itu. Tapi penyebabnya berbeda. Kalau itu tadi kan bakteri betul, ini jelas cacing, ya, macam-macam jenis cacingnya macam-macam. Kalau terapinya, kalau pencegahannya jelas sama juga, sama kayak si disentri ini. Pencegahannya adalah jaga selalu higienitasnya, selalu cuci tangan setiap habis dari kamar mandi, setiap habis buang air besar, buang air kecil, ya, cuci tangan sebelum makan, itu juga sama. Tapi untuk pengobatannya ini yang berbeda. Gimana tuh dok? Jadi kalau
kalau selama saya belajar ilmu kedokteran memang tidak ada poin dengan minyak apa tadi dengan minyak tanah ya untuk pengobatannya. Jadi ada obatnya sendiri, obat anti cacingnya itu ada sendiri. Bisa langsung ke dokter akan meresepkan obat anti cacing tersebut. Ya. Biasanya ini anak-anak ya dok ya yang paling sering. Orang dewasa pun bisa juga kok. Cacing ini juga sama kayak si kuman tadi, tidak memandang bulu, tidak pandang usia. Semua juga bisa. Jadi yang di luaran tuh mitos ya dok ya, kalau mengatakan makan kelapa nanti kermin gitu mitos. Mungkin ya. Kelapanya makanya sambil tidak cuci tangan sebelumnya. Itu ya bisa jadi atau kelapanya juga bau tanah. Tapi sekarang seiring dengan sanitasi yang semakin bagus ya. Angka kejadian cacingan kok selama saya jaga di rumah sakit ya, itu udah jarang ketemu ya. Mungkin kalau zaman dulu WC-nya masih sebutannya apa, jumbleng ya. Seperti itu, masih buang air besar di sembarang tempat. Angka kejadian cacingan mungkin masih tinggi. Tapi kalau sekarang enggak ya, toiletnya udah celing semua ya. Rata-rata di rumah udah jarang sih ya. Jadi itu ya penjelasannya Mbah Marijan. Jangan direndam pakai minyak tanah, Mbak. Dikira bola bekel nanti bisa ngembang. Jadi masih ingat bola bekel. Terus tadi Mbak Marijan bilang kan memang ada keluhan juga gatal nyon sewu di daerah dubur ya. Itu juga memang jadi salah satu gejalanya cacingan itu tadi. Jadi cacing kremi itu menyebabkan yang namanya pruritus ani atau gatal di daerah sekitar anus itu. Tapi bisa jadi juga kalau direndam dengan minyak tanah juga bisa jadi gatal karena iritasi juga bisa. Oh gitu, nggak tambah sembuh tambah iritasi ya. Aduh, iya deh Mbak Marijan itu tadi ya penjelasannya. Oke, berikutnya ini dok soal pencegahan. Nah, pencegahan disentri dok. Iya, apa nih yang perlu dilakukan? Memang berbeda kalau yang zaman kita talkshow yang beberapa waktu lalu ya, ada vaksin untuk yang diare. Itu diare yang disebabkan oleh virus rotavirus namanya. Tapi kalau untuk disentri ini sejauh ini memang belum ada vaksinnya, kecuali untuk vaksin ini ya, typhoid. Itu sudah ada vaksinnya. Jadi kalau misalnya untuk mencegah penyakit tipes itu sudah ada imunisasinya. Tapi kalau yang karena bakteri yang lain sampai sejauh ini belum ada. Jadi memang cara pencegahan paling efektif ya jaga kebersihan. Itu paling efektif, paling murah lah, nggak bondo akeh ya. Rajin cuci tangan, terutama setelah setiap habis dari kamar mandi, setelah buang air besar, buang air kecil. Kemudian setelah ini sebelum makan ya, sebelum makan. Dan juga misalnya ibu atau orang tuanya lagi ngeramut anaknya atau merawat anaknya mungkin terkena disentri, jangan lupa juga setiap habis ngebersihkan pup anaknya cuci tangan juga. Gitu. Ini bisa menular begitu dok? Iya benar, menular. Jadi kontak dari orang yang terkena disentri itu, misalnya kita bantu bersihkan fesesnya, kita tidak cuci tangan setelah itu bisa menular bakterinya. Jadi pokoknya di sini adalah bersih dan bersih gitu ya. Jangan kempro ya. Aduh, cuci iya tangannya deh. Jangan lupa juga ya 5 movement beda ya. Hafal nggak? Enggak lupa dok. Kalau kita di rumah sakit Gatul makanya saya yakin dokter ini hafal, ada lagunya kalau nggak salah ya. Ada singkatannya ya. 6 movement 6. Ada 6 sekarang ya. 6 gerakan. Jadi kalau kita di rumah sakit Gatul kita nggak pakai nyanyi Mbak. Oh nggak pakai nyanyi. Saya nyanyi kalau pakai lagu itu saya biasanya belajar ke anak saya yang TK sama SD, mereka pakai lagu. Pakai ini ya Fatan ya. Fatan biasanya pakai lagu. Tapi kalau kita punya jembatan keledai singkatannya itu untuk mempermudah kita, karena gerakan cuci tangan ini juga akan dinilai semua karyawan rumah sakit tuh harus bisa. Namanya kita pakai apa Mbak? Tepung selaci buku. Banyak ya tepungnya. Tepung selaci buku. Jadi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Kemudian gerakan mengunci. Jadi ke kelima jari ini seperti gerakan mengunci begini. Oh gini. Kemudian ibu jari dan ujung kuku. Tepung selaci buku sobat R ya pokoknya. Jadi mungkin kalau ada sobat R yang lagi main ke rumah sakit mau ngecek dokternya, dokter tepung selaci buku apa ya? Oh gitu ya. Kata biar gampang ya. Itu kayaknya memang asli dari teman-teman rumah sakit Gatul ya yang bikin tepung selaci buku ya. Itu trademarknya rumah sakit Gatul. Nanti kita mau dipatenkan ya. Iya,
makanya itu. Nanti ibu-ibu jadi bingung, dikirain ini tepung mau bikin kue atau gimana ini nyari tepung. Ternyata cuci tangan, Cuci tangan. Sekarang lagi digalakkan kan Mbak emang. Iya, betul. Karena memang mencuci tangan ini sangat efektif sekali untuk mencegah terjadinya transmisi penularan infeksi penyakit itu. Ya seperti di rumah sakit juga, setiap kita kan kontak terus ya dengan pasien, dengan berbagai macam penyakit ya Dok ya. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan baik dari pasien ke petugas medis maupun dari pasien ke pasien yang lainnya, karena kan pasti perawatnya kan habis pegang pasien yang satu, pegang pasien yang lain, itu ya dengan mencuci tangan itu tadi. Gitu. Nah, ini Dok biasanya anak-anak kan agak-agak susah nih Dok. Jadi sekalian juga deh minta tipsnya dari dokter ya, nih Sobat R ya, mumpung ketemu sama Dokter Henny. Tips mengajak anak untuk mudah diajak nyuci tangan gitu loh. Kalau anak-anak kayaknya ya sesuai saya ngikutin ajarannya Umi atau Ibu guru di sekolah ya, pakai lagu. Tapi saya nggak hafal lagunya. Jadi anak-anak ada lagunya. Kalau saya ngajarin gini loh Kak, kalau bersihin tangan itu pakai tepuk salci buku, mereka susah ngafalnya. Enggak Bunda, enak pakai lagu. Jadi mereka memang punya lagu mencuci tangan itu. Mungkin tipsnya dengan cara menyenangkan menjadikan acara menari gitu. Acara mencuci itu menyenangkan ya. Aduh, jadi ini Sobat R mencuci tangannya agak lebih lama, soalnya pakai gerakan-gerakan dulu ya. Ada gym-gymnya jadi mereka tertarik kan akhirnya. Dan tentunya dengan orang tua ya harus memberi contoh ya. Anak itu kan melihat dan meniru ya. Kalau misalnya kita bolak-balik nguber si anak, ayo cuci tangan. Tapi anaknya sendiri ngeliat, mama juga kalau tiap makan nggak pernah cuci tangan ya. Nah, itu. Jadi kan mereka ngapain cuci tangan, mama aja nggak cuci tangan. Jadi memang kita sebagai orang tua lah yang harus memberikan contoh kepada anak-anak itu. Oke, sip deh dokter. Sudah lengkap semuanya di sini ya Sobat R ya. Jadi intinya untuk menghindari disentri di sini adalah jaga kebersihan dan membiasakan diri untuk mencuci tangan. Itu ya. Dua-duanya sebenarnya mudah kok ya. Mudah dan murah. Mudah dan murah. Nah, daripada nanti kalau udah kena disentri, udah sakit, udah mual, terus belum lagi harus melakukan pengobatan, belum lagi nanti kalau bakterinya jalan-jalan, ya kan? Nah, tambah mahal, tambah mehong ya kan? Hari gini ya. Mending dipakai buat belanja-belanja ya. Oke deh, Dokter Henny terima kasih banyak untuk pencerahannya pagi hari ini ya. Bener loh, saya jadi tahu disentri itu. Iya, tahu. Biasanya ada poster-posternya tuh Dok di posyandu, disentri gitu. Tapi cuma baca sekilas gitu aja Dok. Sekarang udah tahu ya. Udah tahu. Begitu mencret lendir darah langsung ke rumah sakit Gatul. Betul, ke rumah sakit Gatul 24 jam ya. Oke deh. Terima kasih banyak Dok ya untuk kehadirannya dan penjelasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat Fatan yang kayaknya sekarang mainannya luar biasa. Mbak Kristin juga makasih banyak ya. Teman-teman di ini dalam waktu dekat ada acara apa di rumah sakit Gatul? Nanti aja tunggu ya. Oke, pasti dong. Ya udah. Thank you Mbak Kristin, thank you Dokter Henny. Semoga bermanfaat buat Sobat R ya. Jadi kita tahu apa disentri itu dan bagaimana pencegahannya dengan cara yang mudah itu tadi Sobat R. Sekali lagi jaga kebersihan dan biasakan mencuci tangan. Oke, dari Studio 94 Jalan Keranggan 5 nomor 52 Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.